selamat pagi teman-teman. Liku-liku pagi ini di puncaknya Merapi ya. Ini pagi yang cerah. Nah, kebetulan saya lagi di Boyolali, tempatnya di Gunung Merapi ya. Liku-liku pagi ini akan sedikit menjawab pertanyaan dari komentar. Kebetulan komentarnya tuh bukan di YouTube tapi ada di chat WA saya. Nah, beliau menanyakan seperti ini, Pak, apakah membran UF itu bisa dicuci, ya, seperti membran RO? Nah, mungkin gini ya teman-teman ya. Pada prinsipnya yang namanya membran itu semuanya bisa dicuci, ya. Baik apakah itu membran UF atau membran RO, ya. Ya tentu saja cara mencucinya juga akan sedikit berbeda ya. Ya, untuk membran UF ya, itu sebetulnya kita tidak perlu harus menggunakan konsentrasi bahan pencuci yang terlalu pekat ya, yang pekat gitu ya, nggak perlu. Artinya konsentrasinya rendah pun separuhnya dari konsentrasi kalau ketika kita menggunakan mencuci RO itu sudah mampu ya. Karena kita tahu bahwa membran UF itu kan pori-porinya lebih lebar dibanding dengan membran RO ya, sehingga bahan yang kita pakai untuk mencuci pun itu juga tidak perlu harus dengan konsentrasi yang tinggi ya. Takutnya kalau dengan konsentrasi yang tinggi itu justru akan merusak membran itu sendiri. Ya, konsentrasi yang tepat seberapa? Ya, kalau mau tepat itu mesti harus ada alat ukur ya. Tapi kalau menurut pengalaman dari liku-liku itu cukup ini, kalau kita punya kemasan yang 500 gram gitu ya, 500 gram itu biasanya kalau dipakai untuk mencuci membran RO itu saya encerkan dengan air 10 liter ya. Tapi untuk mencuci membran UF saya cukup separuhnya saja gitu ya. Jadi dengan air 10 liter itu ditambahkan 250 gram soda api. Ini dipakai untuk sirkulasi atau dipakai untuk merendam membran yang akan kita cuci, membran UF. Itu sudah mampu untuk meluruhkan atau menurunkan atau membuang kotoran-kotoran yang tersangkut di membran itu sendiri. Nah, ini sangat efektif ya, sangat efektif dipakai ketika kita nanti mau gunakan lagi untuk proses produksi, karena membran yang sudah kita cuci dengan bahan pembersih tadi ya, itu nanti akan kembali seperti baru ya. Kalau membran UF itu akan semakin lancar ya, karena meskipun membran UF itu pori-porinya lebih lebar dibandingkan dengan RO, itu juga kalau dipakai lama-lama juga akan buntu ya. Sehingga kalau sudah buntu artinya flow dari air yang keluar dari membran UF itu akan kecil. Nah, kalaupun misalnya masih besar sesuai dengan kapasitas semula, itu pompa yang kita pakai untuk mendorong itu juga akan terbebani. Nah, ujung-ujungnya kalau pompanya itu ada tekanan, ampernya naik, itu juga akan memakan arus yang tinggi, sehingga kita harus membayar listriknya itu bisa lebih dari biasanya kalau kita menggunakan membran UF yang masih bagus ya. Itu bedanya seperti itu. Jadi kita memang perlu ya yang namanya membersihkan membran itu ya. Cuman kalau pertanyaan itu bisa dicuci atau tidak, itu jawabannya bisa. Semua membran yang dipakai untuk pengolahan air minum itu memang diciptakan atau didesain untuk bisa dicuci, bisa di cleaning, bisa regenerasi lagi, sehingga akan kembali
seperti performa ketika kita masih menggunakan membran baru gitu. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang disampaikan teman kita melalui chat WA ya. Apakah membran UF itu bisa dicuci? Ya, tadi udah terjawab. Bisa. Nanti caranya teman-teman bisa mengikuti seperti kita mencuci RO seperti yang ada di link di atas ya. Nanti saya sertakan linknya. Caranya sama seperti mencuci membran RO, cuman konsentrasinya dibuat yang agak rendah saja. Oke ya, mungkin itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Liku-Liku ya, sehingga harapannya channel Liku-Liku akan menjadi channel yang berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan.